Debat publik putaran kedua pemilihan calon bupati dan wakil bupati Jember 2020. Dan tentunya malam hari ini acara ini juga disiarkan dari beberapa media lokal baik radio ataupun televisi di Kabupaten Jember dan tentunya mengangkat tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyelesaikan persoalan daerah. Baiklah Bapak Ibu hadirin tentunya di masa pandemi ini dalam seluruh rangkaian acara di debat publik malam ini tentu tetap menerapkan protokol kesehatan. Baiklah Bapak Ibu dan pemirsa, marilah kita mengawali acara pada malam hari ini dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, tentunya malam hari ini bersama saya Helmi Kurniawan selaku moderator yang ditunjuk secara langsung oleh KPU Kabupaten Jember dalam memandu acara debat publik putaran kedua pemilihan calon bupati dan wakil bupati Jember 2020. Tentunya malam hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana pemaparan visi misi kemudian program kerja dan solusi yang ditawarkan dalam segala persoalan yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Jember. Tapi sebelum itu Bapak Ibu dan pemirsa, kita akan ikuti bersama sambutan Ketua KPU Kabupaten Jember kepada yang kami hormati, Bapak Muhammad Syaiin SHMH. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kolega saya, Komisioner KPU Kabupaten Jember, ada Bapak Andi Wasis, ada Ibu Desi Anggraini, Bapak Ahmad Susanto, dan Bapak Ahmad Hanafi. Dan tak lupa yang saya hormati juga dari mitra penyelenggara pemilihan dari Bawaslu Kabupaten Jember yang hadir Ibu Devi, dan yang saya hormati juga tim perumus yang diwakili oleh Bapak Amri Gunasti STMT, dan yang saya hormati seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon nomor urut 1 beserta tim kampanye, pasangan nomor urut 2 beserta tim kampanye, pasangan nomor urut 3 beserta tim kampanye, dan tak lupa selamat malam pada seluruh hadirin yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan debat publik putaran kedua yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember.
debat publik kali ini adalah serangkaian dari kegiatan debat publik putaran pertama yang pada hari ini mengambil sebuah tema, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan persoalan daerah, menyelesaikan persoalan daerah. Ini menjadi sebuah parameter nantinya bagi pasangan calon untuk bisa memberikan sebuah alternatif ke depan untuk 5 tahun yang ada di Kabupaten Jember. Esensi dari debat publik ini adalah bagaimana nantinya kualitas demokrasi yang ada di Kabupaten Jember ini tetap berjalan lancar sesuai dengan visi dan misi yang sudah disiapkan oleh pasangan calon. Kemudian debat publik ini adalah untuk mengukur bagaimana nanti partisipasi masyarakat yang menjadi tolak ukur di dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jember. Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat untuk memberikan sebuah pemahaman bahwasanya berbeda sebuah gagasan adalah hal yang biasa di dalam ruang berdemokrasi. Dan terakhir, penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati ini adalah mengajak partisipasi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jember untuk bersama-sama menggunakan hak pilihnya. Karena hak pilih ini hak yang konstitusional yang sudah dijamin oleh negara untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu jangan lupa pada tanggal 9 Desember 2020 mari kita mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih kita. Jember berkualitas sehingga nanti bagaimana masyarakat bisa menggunakan hak pilih ini dengan sebaik-baiknya. Mari jangan lupa sekali lagi saya mengajak seluruh pada masyarakat agar nantinya jangan lupa pada hari Rabu 9 Desember 2020 untuk datang ke TPS. Demikian dari saya, pemilih cerdas Jember berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Saiin SHMH selaku Ketua KPU Kabupaten Jember. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya Anda sudah tidak sabar untuk bersama kembali mengenal dari sosok ataupun figur dari masing-masing pasangan calon dari pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020. Marilah kita undang bersama di atas panggung ini, panggung kehormatan. Yang pertama kami akan undang nomor urut 1 yaitu Faidah dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua, dan untuk itu kita undang untuk bersama-sama menuju ke podium. Kami persilakan, monggo untuk nomor urut 1 dan kemudian selanjutnya untuk nomor urut 2 juga kami undang untuk bersama-sama menuju ke podium masing-masing, yaitu Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman. Silakan, boleh kita juga berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian juga kami undang nomor urut 3 bergabung bersama kami, yaitu Abdus Salam dan Ivan Aryatna Wijaya Esos. Boleh juga kita berikan tepuk tangan, Bapak Ibu hadirin. Dan langsung saja untuk bisa mengenal lebih dalam, lebih mendetail dari masing-masing pasangan calon dari pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020, kita saksikan tayangan berikut ini. Calon Bupati Faidah dan calon Wakil Bupati Dwi Arya Nugraha Oktavianto adalah paslon dengan nomor urut 1. Pasangan ini berkontestasi di Pilkada Jember melalui jalur perseorangan dengan berbekal 146.687 dukungan. Faidah merupakan calon Bupati petahana. Faidah menjadi Bupati Jember untuk periode 2015 hingga 2020. Selain petahana, ia adalah seorang dokter dan pengusaha di sektor kesehatan. Rumah sakit merupakan bisnis utama di keluarga Faidah. Sementara Dwi Arya Nugraha Oktavianto yang akrab dipanggil Mas Fian adalah seorang pengusaha muda di Jember. Ia memiliki bisnis di perkebunan kopi. Keluarga Fian dikenal sebagai pengusaha lawas di Kabupaten Jember. Calon Bupati Hendy Siswanto dan calon Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman adalah paslon dengan nomor urut 2. Pasangan ini diusung melalui jalur partai politik dengan 5 parpol, yakni Gerindra, Nasdem, PKS, P3, dan Demokrat dengan 28 kursi di parlemen. Hendy Siswanto dikenal sebagai seorang pengusaha di Kabupaten Jember.
Hendy dikenal sebagai pengusaha busana muslim, air minum dalam kemasan, serta bisnis pertunjukan. Sebelumnya, Hendy adalah seorang PNS yang memilih pensiun dini untuk menjadi pengusaha. Sementara Muhammad Balya Firjaun Barlaman atau akrab disama Gus Firjaun adalah kiai dari kalangan NU. Gus Firjaun adalah pengasuh Ponpes Asidiki Putra Talangsari dan dikenal sebagai putra tokoh NU, Kiai Haji Ahmad Siddiq. Gus Firjaun pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Calon Bupati Abdussalam dan calon Wakil Bupati Ivan Aryatna Wijaya adalah paslon dengan nomor urut 3. Pasangan ini berangkat dari jalur partai politik dengan 6 parpol, yakni PDIP, PKB, PAN, Perindo, Golkar, dan Partai Berkarya dengan 22 kursi di parlemen. Abdussalam merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang properti di Kabupaten Jember. Perumahan yang dibangun terdiri dari perumahan subsidi dan juga non-subsidi. Sedangkan pasangannya adalah Ivan Aryatna Wijaya yang pernah menjadi jurnalis televisi nasional di Jakarta. Setelah tidak menjadi jurnalis, dia banting setir sebagai pengusaha di Jakarta yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan. Ivan merupakan asli arek Jember. Baik Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Itulah dia profil dari masing-masing pasangan calon. Dan untuk itu tentunya kita langsung aja mulai. Dan Bapak Ibu, monggo silahkan, inilah momen yang terbaik untuk bisa kembali Anda mengundang minat dari para pemirsa khususnya warga Kabupaten Jember untuk bisa memilih Anda masing-masing. Tentu kita awali dari pemaparan visi misi, dan pemaparan visi misi ini dengan durasi masing-masing adalah 3 menit. Kita mulai dari nomor urut 1 dengan waktu Anda 3 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Warga Jember yang saya cintai, memimpin itu melayani. Memimpin itu memberi jalan keluar. Kecepatan pelayanan menentukan nasib seseorang. Penyediaan 248 ambulan desa adalah wujud mengejar golden period pelayanan 24 jam sehari. Tinggal telepon dan gratis. 50 puskesmas dan 135 pustu sudah direvitalisasi. 96 pustu baru sudah dibangun. Perekaman EKTP pada tahun 2020 sudah mencapai 99,37%, salah satu yang tertinggi di seluruh Indonesia. 30 pasar rakyat yang dulu kumuh kini sudah terrevitalisasi, jauh melampaui target RPJMD sebanyak 22 pasar. Pada tahun 2019, 65% KK atau 414.000 KK telah terlayani air bersih. Di tahun 2016, hanya 49% jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang alias jalan mantap. Di tahun akhir 2019, jalan mantap sudah lebih dari 80%. 412.000 meter persegi jalan lingkungan sudah terbangun. Jember sudah bebas desa sangat tertinggal. Dari 2016 ke 2019, desa tertinggal dari 46 desa, sisa 5 desa saja. Desa maju dari 60 jadi 83 desa, dan desa mandiri dari 5 kini 9 desa. Hampir 7.000 rumah warga miskin diperbaiki. Ke depan, kita akan perbaiki 50.000 rumah warga yang lantainya tanah, dindingnya gedek. Warga Jember yang saya cintai, perbaikan layanan publik, penyelesaian masalah warga, dan upaya memajukan Jember tidak boleh berhenti. Jangan pernah meminta saya menghentikannya. Saya belajar banyak dari Gus Dur yang mengatakan, kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk terhadap kenyataan. Asalkan kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkan. Mas Fian. Warga Jember yang saya cintai, saya sepakat perubahan tidak boleh dihentikan. 5 tahun ke depan kami berkomitmen menuntaskan agenda reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan yang tegak lurus, bebas KKN, bebas pungli, dan melayani rakyat sepenuh hati. Saya bangga memiliki bupati yang tegak lurus. Saya adalah bagian dari pemimpin perubahan. Pemimpin jujur, rakyat makmur. APBD 100% untuk rakyat Jember. Baik, waktu Anda masih tersisa, dilanjutkan atau sudah? Baik, kita sudahi dan kita berhentikan waktunya. Baik pemirsa dan Bapak Ibu, kita lanjutkan ke nomor urut 2 untuk juga memaparkan visi misi. Waktu Anda juga masih sama, 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan publik merupakan hak seluruh masyarakat Jember. Namun hak tersebut belum terpenuhi seutuhnya di era industri 4.0. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Jember. Salah satunya dengan memanfaatkan ICT. Yaitu apa itu ICT? Information and Communication Technology. Secara maksimal, seperti kalau saya berjalan-jalan ketemu, jumpa dengan warga Kedawung Kidul yang saat ini masih kesulitan mendapatkan air bersih. Ada lagi desa Karangbaru juga masih belum dapat listrik. Juga hak masyarakat yang di Sidemulyo yang sampai saat ini belum mendapatkan KTP. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan pelayanan yang baik kalau sampai saat ini, dan kita tahu saat ini apa yang terjadi di Jember, banyak kecamatan yang ambruk, apalagi hak-hak yang lain, seperti akses pelayanan kesehatan, akses pelayanan pendidikan, juga infrastruktur. Gus. ICT mendekatkan masyarakat dengan pemerintah tanpa jarak, sehingga masyarakat bisa dapat lebih mudah untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan hak-haknya. Dan yang paling penting, yaitu dengan ICT, masyarakat bisa melihat dan memantau kinerja pemerintah secara real time dan transparan. Karena itu, kebutuhan Internet of Things ini tidak bisa dihindarkan untuk mempermudah pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu kami berkomitmen untuk memenuhi hak masyarakat Jember dengan mendapatkan pelayanan publik yang ramah dan inklusif untuk seluruh masyarakat Jember. Termasuk di dalamnya adalah kaum lansia dan penyandang disabilitas. Karena itu bagi kami pasangan calon nomor 2 wis wayai benahi Jember. Dan kita tambah sedikit lagi. Ada hak-hak masyarakat kita yang memang sesuai dengan visi misi kami adalah mengembalikan haknya masyarakat Jember. Tentunya kalau kita mengembalikan haknya masyarakat Jember, tentunya pelayanan yang prima adalah menjadi modal utama kita. Dan siapa yang akan dilayani? Seluruh masyarakat Jember yang dari kota dan sampai ke desa. Dan insya Allah dengan Wiswaya Ibn Jember, semua masyarakat akan terayomi dan makmur sejahtera dan adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan kemudian langsung dilanjutkan oleh paslon nomor urut 3. Waktu Anda juga 3 menit untuk memaparkan visi misi dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat para hadirin sekalian yang kami cintai, seluruh warga Jember, terima kasih atas dukungan dan dorongan kepada kami berdua. Dalam debat kandidat kali ini, perlu kami tekankan lagi tentang visi yang berpegang prinsip tentang gotong royong. Alhamdulillah, kami bersyukur dilahirkan dari keluarga petani, di mana tradisi gotong royong sudah melekat dan tertanam di dalam jiwa dan raga kami. Karena itu, kami, pasangan 03 adalah duit tunggal, sepakat dan sepaket di dalam menjalankan amanah rakyat. Bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk melayani masyarakat Jember. Untuk melayani 2,4 juta rakyat Jember, kami tidak bisa bergerak sendiri. Negara telah menyiapkan seluruh perangkat pendukung, mulai dari payung hukum dan aturan anggaran serta aparaturnya. Oleh karena itu, kami wajib bergandeng tangan dengan 18.000 ASN pemerintah daerah, baik yang struktural maupun yang fungsional, para guru, para petugas medis, dan seluruh aparat desa. Mari kita bergotong royong melayani dan membangun Jember. Saat memegang amanah rakyat, kami paslon 3 berprinsip kita melayani, bukan dilayani. Silakan, Mas Ivan. Berbicara mengenai pelayanan masyarakat itu ada 2 sisi, yaitu ada birokrasi sebagai pelayan dan masyarakat sebagai objek yang harus dilayani. Di sini ada 2 sisi juga bahwa kita berbicara hal tersebut merupakan bagian dari hak dan kewajiban.
hak dilayani adalah milik mutlak oleh masyarakat Kabupaten Jember. Sementara kewajiban melayani adalah kewajiban mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah yang ada di Kabupaten Jember. Untuk mewujudkan pelayanan prima di mana di situ yang menjadi dasar ada 3 hal, yaitu mudah, murah, dan cepat. Itu harus diperlukan suatu struktur atau tatanan yang mengedepankan profesionalitas di antara para birokrasi yang ada di Kabupaten Jember. Disitulah perlunya sebuah leadership untuk membangun profesionalitas dari para abdi negara atau abdi masyarakat tersebut. Karena dalam sebuah organisasi, keberhasilan dari organisasi tersebut adalah keberhasilan bersama. Sementara kegagalan dalam sebuah organisasi dalam melakukan pelayanan terhadap publik adalah kegagalan seorang pemimpin. Oleh karena itulah pemimpin adalah contoh, adalah panutan yang bertanggung jawab penuh dan menjadi panglima terdepan untuk menata birokrasi supaya apa? Supaya bisa dapat memberikan pelayanan prima, mudah, murah, dan cepat yang sangat diharapkan oleh warga masyarakat Kabupaten Jember. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin dan pemirsa dari masing-masing pasangan calon yang baru saja memaparkan visi dan misi. Dan tentunya di segmen selanjutnya kita juga akan melanjutkan bagaimana pendalaman visi misi dari masing-masing pasangan calon. Kita akan kembali usai jeda pariwara. Tuan meramalkan sesuatu. Jangan panggil aku Tuan, tapi panggil aku Abang. Hah? Ya. Abang? Ya. Begini Bang, tanggal 9 Desember nanti kan ada pilkada. Saya ingin tahu aman atau tidak. Sekarang kan musim pandemi, corona Bang. Tenang, adek kepingin tahu 9 Desember nanti aman atau tidak. Lihat baik-baik deh. Satu, pakai masker, tapi bukan masker itu Mbak, itu masker wajah. Nah, ini baru masker beneran, tapi kebalik. Oke, yang kedua, wajib jaga jarak minimal 1 meter. Truk aja bisa jaga jarak, masa kamu enggak? Yang ketiga, KPPS yang bertugas memakai APD lengkap, tapi mandi dulu Mas. Yang keempat, disediakan sarung tangan plastik supaya tangan tetap terlindungi. Mbak, cepetan kalau masang sarung tangan. Over. Yang kelima, pengukuran suhu tubuh pakai termogan. Next. Oke, loh Mbak, banyak kemana ini? Waduh, banyak kekecilan. Disediakan bilik khusus bagi pemilih yang bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Yang keenam, disediakan tempat cuci tangan buat sesudah dan sebelum menyoblos. Tapi bukan diminum Mbak, aduh. Yang ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Yang kedelapan, jadwal kedatangan pemilih diatur di dalam C pemberitahuan. Biasa aja Mas, tuh. Dan juga membawa pulpen serta membawa identitas diri. Aduh Mbaknya Rem. Yang kesembilan, TPS akan disemprot cairan disinfektan secara berkala biar makin aman. Tapi bukan orangnya yang disemprot Mas. Aduh Masnya, kerja Mas. 10. Setelah memilih, sekarang tidak pakai celup tinta, tapi ditetes. Loh, Mas, bukan ditetes di mata, tapi di jari. Sudah tahu kan, Dek? Iya, Bang. Berarti aman. Jangan lupa 9 Desember nanti datang dengan tertib ke TPS
yang sudah ditentukan. Jangan takut. Pelaksanaan pemilihan sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Dijamin aman. Bagi pemilih, tetap patuhi protokol kesehatan. Hindari berkerumun dan kontak langsung dengan orang lain. Dan ingat, 9 Desember nanti aku akan melamarnya. Debat segmen 2. Pada segmen kedua ini, setiap pasangan calon dipersilahkan untuk mengambil satu amplop yang berisi pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim perumus. Kemudian pertanyaan dibacakan oleh moderator dan dijawab secara berurutan bergantian oleh setiap paslon. Waktu menjawab masing-masing 1,5 menit. Ada 4 dari 5 pertanyaan yang diambil dan dijawab. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita sudah memasuki di sesi kedua, yaitu pendalaman visi misi yang tentunya nanti akan dijawab melalui pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim panelis. Sebelum nantinya kita membawa dan mengetahui bersama dari masing-masing soal yang sudah dirumuskan, kita akan kenalkan kepada Anda para tim perumus soal debat publik dari putaran kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020. Kami akan kenalkan kepada Anda. Yang pertama adalah Bapak Amri Gunasti STMT, Ketua SSC Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian yang kedua adalah Bapak Aditya Wardono SEMSI MSc PhD dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Agus Suratno SIP, Dewan Penasihat PWI Jember. Dan yang keempat adalah Dr. Fendi Setiawan SHMH, Fakultas Hukum Universitas Jember. Dan yang kelima adalah Bapak Ahmad Suryono SHMH dari dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Untuk itu Bapak Ibu dan pemirsa, sebelum kita membacakan soal yang sudah dirumuskan oleh tim panelis, kita akan undang terlebih dahulu untuk bisa kami terima dari semua soal nantinya. Untuk itu mohon berkenan kepada Ketua KPU Kabupaten Jember Bapak Muhammad Syai'in SHMH, juga kemudian berkenan untuk memberikan dari perwakilan tim panelis yaitu Bapak Amri Gunasti STMT dan juga Ibu Devi Aulia dari Bawaslu untuk bisa menyaksikan dari penyerahan yang diberikan oleh perwakilan dari tim panelis. Silakan untuk tim panelis. Bapak Amri, boleh kita di tengah? Biar lebih luas tempatnya begitu ya Bapak Ibu. Monggo silakan. Terlebih dahulu Pak Amri untuk menyerahkan untuk diserahkan langsung dan disaksikan oleh Ibu, dan kemudian boleh dicek terlebih dahulu. Baik, sudah. Kemudian boleh saya terima. Bapak Ibu boleh sebentar. Ini kita lihat dan pastikan kosong ya Bapak Ibu ya. Dan untuk itu mohon berkenan selanjutnya bisa dimasukkan, dan mohon berkenan pula untuk Bapak dan Ibu sekalian kembali ke tempat. Terima kasih kami haturkan. Dan Bapak Ibu, kita awali lagi dengan tepuk tangan Anda semuanya biar tidak terlalu tegang malam hari ini dalam debat publik putaran kedua. Nah, baik. Nah, untuk itu yang pertama kita langsung ke paslon nomor urut 2 untuk mengambil soal. Silakan, 1 Bapak. Nantinya juga akan dijawab bergantian. Baik, terima kasih. Saya akan bawakan dan saya akan membantu untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal atau pertanyaannya, pelan-pelan ya Bapak Ibu, takutnya nanti robek. Baik. Pertanyaannya adalah, mohon disimak bersama Bapak Ibu, terkait tentang pelayanan publik dan kualitas aparatur pemerintah. Sejatinya pemerintah daerah melalui aparaturnya adalah pelayan masyarakat. Karena itu, memberikan layanan prima kepada masyarakat merupakan esensi kehadiran pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah daerah harus memenuhi prasyarat dasar agar dapat menyuguhkan layanan prima. Prasyarat dasar itu adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai dan sumber daya aparatur daerah yang memiliki jiwa melayani. Pertanyaannya adalah,
Jika saudara nantinya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember, langkah dan strategi apa yang akan saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah yang mampu memberikan layanan kepada masyarakat secara prima? Untuk itu, waktu menjawab adalah 1 menit 30 detik. Kita mulai dari paslon nomor urut 2. Silakan dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk persoalan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, ini sebenarnya SDM daripada aparatur Pemda ini kami yakin ini sudah mumpuni dan mampu. Tetapi persoalannya karena kemudian penempatan yang kurang tepat, tidak sesuai dengan SOTK, dan ini menyebabkan menurunnya pelayanan karena tidak pada tempatnya. Ada satu prinsip, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadrisa. Ketika kemudian suatu persoalan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggu kehancuran. Nah, di Jember yang terjadi selama ini adalah penempatan SOTK yang tidak sesuai. Ya, penempatan aparaturnya tidak sesuai dengan SOTK. Karena itu ketika jika kami akan terpilih, maka kami akan menata penempatan aparatur sesuai dengan SOTK. Karena itu niat utama kami di dalam pencalonan ini adalah mengabdikan diri untuk menjadi pelayan kepada masyarakat. Karena hakikatnya pemimpin dari suatu kaum adalah pelayan bagi mereka. Nah, jadi sebenarnya juragan kami itu ya masyarakat Jember ini. Ya, kami silakan. Serahkan pada kami. Kami akan membuat pelayanan publik di Jember menjadi cepat, mudah dan terjangkau. Insya Allah semuanya bahagia. Baik, mohon maaf, waktu Anda sudah habis. Kita lanjutkan untuk dijawab dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda juga sama, 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Bicara tentang layanan publik, maka di situ kita akan melihat bagaimana aparatur kita. Sebenarnya ini menjadi program unggulan di dalam program kami, yaitu program Bandialit, birokrasi yang handal, kreatif, luas dan inovatif. Di sini bagaimana kita harus memberikan motivasi kepada ASN kita bagaimana bekerja. Sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan tunjangan ASN berbasis tentang kinerja. Di sini ASN bisa mendapatkan 4-5 kali gajinya, artinya beliau bisa memprotek dirinya untuk optimal di dalam melayani masyarakat. Karena dengan itu ada punishment, ada reward, maka saya rasa hasilnya pasti akan berimbang. Kemudian kompetensi ASN harus kita tingkatkan dengan pelatihan-pelatihan agar mereka menjadi ASN yang inovatif dan kreatif. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kompetensi ASN itu dengan menempatkan ASN sesuai dengan kompetensinya, yaitu kita harus benar-benar menempatkan secara proporsional agar masyarakat bisa terlayani secara optimal, dan pendelegasian kepada ASN kita secara menyeluruh agar kepada OPD-OPD kita, dan kita memberikan kewenangan otoritasnya secara utuh, karena kita harus mengembalikan hak mereka dan mereka juga bisa melayani secara prima. Insya Allah masyarakat ASN kita menjadi ASN yang handal, ASN yang melayani bukan dilayani. Intinya dalam pengembangan sumber daya manusia atau ASN itu kita harus berpegang teguh pada prinsip the right man on the right place. Baik, terima kasih. Mohon maaf waktu Anda habis dan kemudian dilanjutkan untuk menjawab adalah paslon nomor urut 1. Waktu Anda juga sama, 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Untuk mendapatkan pelayanan yang prima, masyarakat harus dilayani orang yang tepat. Untuk itu dari pemilihan dari inputnya sudah harus dari cara yang tepat. Rekrutmen ASN harus dimulai dengan cara integritas, tanpa pungli, tanpa sogo, dan tanpa titipan. Itu kunci utamanya. Dan setelah menjadi ASN, mereka akan melayani dengan baik ketika kebutuhan-kebutuhan mereka juga terlayani. Dalam mereka kenaikan pangkat, tidak ada suap-menyuap, tidak ada pelicin, tidak ada pungli. Mereka akan bisa melayani rakyat dengan sepenuh hati. Mas Fian. Birokrasi harus berdasar pada pelayanan masyarakat. Bagaimanapun kondisinya, yang harus dinomorsatukan adalah pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Jember. Semua pelayanan yang kami keluarkan harus memenuhi kaidah dan etika birokrasi yang benar. Berbagai bentuk pungutan liar kami pastikan tidak akan pernah ada. Kajian secara detail dan mendalam juga menjadikan dasar untuk mengeluarkan sebuah izin atau pelayanan apapun demi kepentingan masyarakat yang lebih besar. Baik, waktu Anda masih tersisa di
maksimalkan kembali atau sudah cukup? Masyarakat ingin layanan itu sampai di rumahnya. Itulah kami memilih memberikan pendopo ekspres untuk layanan KTP yang sudah jadi kita antar sampai ke rumah. Layanan yang tepat, yang cepat, bukan hanya di kantor, tapi kita ngantor di desa, sampai di rumah penduduk, sampai ke ujung-ujung pelosok. Karena layanan yang dari hati, ketemu dengan hati, manusia dengan manusia, bukan hanya mesin dengan mesin. Baik, terima kasih dan sekaligus tentunya boleh diberikan tepuk tangan untuk semua masing-masing pasangan calon. Dan saya akan bergeser kemudian untuk pertanyaan kedua maksud saya, dan kemudian diambil satu pertanyaan oleh paslon nomor urut 3. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan juga membantu untuk membacakan dan akan dijawab oleh dari masing-masing calon, Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya Anda warga Kabupaten Jember. Tentu Anda sedang menyaksikan dan inilah pertanyaan untuk kedua ya dari masing-masing pasangan calon nanti akan menjawabnya begitu. Baik, saya akan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertanyaan ini terkait pemetaan dan penyelesaian persoalan daerah. Dalam memimpin daerah, setiap kepala daerah pasti akan menghadapi persoalan-persoalan daerah, baik yang berkaitan dengan investasi, perizinan, birokrasi, hubungan antar lembaga, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta permasalahan sosial. Jika persoalan ini tidak diatasi dengan cepat dan tepat, akan menjadi potensi konflik berkepanjangan dan akan mengganggu berjalannya pembangunan dan pemerintahan di daerah. Pertanyaannya, Bapak Ibu, jika saudara nantinya terpilih menjadi Bupati, Wakil Bupati Jember, langkah dan strategi apa yang saudara lakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan daerah tersebut? Maka dari itu langsung saja untuk paslon nomor urut 3, waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Kami ini adalah pasangan duit tunggal, maka dari itu kami akan berbagi pekerjaan dan sama-sama bekerja untuk menjalankan pemerintahan ke depan. Silakan Mas Ivan, dijawab Mas Ivan. Ya, terkait penanganan permasalahan yang ada di daerah, pemerintah Kabupaten Jember ini memiliki struktur dari tingkat kabupaten hingga tingkat RT RW. Nah, disitulah kita gunakan struktur yang ada untuk pemetaan. Bagaimana kita menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Dan dari permasalahan-permasalahan tersebut, kita bisa mendapatkan apa yang akan kita lakukan, tindakan apa yang kemudian harus pemerintah lakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dari situlah akhirnya kata kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi harus dibangun. Termasuk juga dari pola kepemimpinan partisipatif yang melibatkan semua stakeholder yang ada, itu menjadi kata kunci yang juga menjadi harga mati yang harus dilakukan oleh pemerintah, supaya pemerintah itu bisa memasang mata dan telinga untuk mendengarkan dan melihat serta mencari permasalahan hingga membuat solusi atau jalan keluarnya, sehingga masyarakat ke depan bisa merasakan proses dan kinerja aparatur pemerintah, terutama yang dipegang langsung oleh pemimpin. Baik, terima kasih. Mohon maaf waktu Anda habis dan kemudian dilanjutkan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda masih sama, 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Menyelesaikan masalah daerah tentu harus dengan cara tidak membuat masalah baru. Apalagi kalau menyelesaikan masalah daerah malah timbul masalah yang lebih besar. Penyelesaian masalah harus dengan kata kuncinya 3B. Baik tujuannya, benar hukumnya, betul caranya. Ketiga-tiganya harus dipenuhi. Oleh karenanya, simpul penyelesaian kepentingan semua pihak stakeholder yang ada adalah rakyat. Selama kepentingan rakyat ada di depan, tidak akan pernah ada jalan buntu. Selama kepentingan rakyat yang menjadi fokus penyelesaian masalah, tentu semua pihak akan bisa menerima. Selama ada dinamika, itulah kehidupan. Namun, rakyat adalah kunci utamanya. Mas Fian. Taat pada aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang merupakan hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan masalah yang baru.
Tentunya komunikasi juga penting, tapi sinergitas antara pemerintah daerah dan juga antara pemerintahan desa, RT RW, komunikasinya harus, informasinya semua harus sampai pada tingkat tertinggi, yaitu seorang bupati. Dan bupati saya yakin mementingkan kepentingan masyarakat yang lebih besar sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan tentunya kepentingan masyarakat lebih diutamakan, karena masyarakat adalah raja daripada kami yang sebagai pelayan masyarakat. Terima kasih. Kunci yang utama adalah lepaskan kepentingan sendiri-sendiri. Mohon maaf dan terima kasih, waktu Anda sudah habis. Kemudian dilanjutkan 1 menit 30 detik dari paslon nomor 2, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Untuk inovasi kami akan menerapkan konsep reinventing government untuk menumbuhkan sikap birokrat dan yang inovatif dan adaptif, sehingga orientasi kita tertuju hanya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Semangat 3E, education, entrepreneur, dan environment adalah sebagai tool untuk satu kebijakan diberikan kepada siapapun aparat pemerintah untuk melayani masyarakat. Dan juga setelah kami berdiskusi dengan para UPD di daerah, maka kami ada satu program kami, yaitu Smart Village, yang akan kami ajukan kami berikan kepada masyarakat, di mana Smart Village itu akan memberikan satu kemudahan dan fokus menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di desa, sehingga masyarakat akan sangat terlayani dan akan apa yang diharapkan masyarakat melayani, mengembalikan hak masyarakat di Kabupaten Jember akan segera terwujud. Gus. Ya, terima kasih. Jadi kami dengan ICT ingin menyampaikan, ingin membuat sistem PTSP untuk mempermudah masyarakat dan calon pemodal dalam mengurus urusan perizinan misalnya. Karena itu kami berharap, kami juga akan menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting untuk memastikan keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan setiap program pembangunan dan sekaligus menjamin transparansi penggunaan anggaran untuk mengantisipasi adanya korupsi. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin, dan langsung saja kita ke pertanyaan ketiga yang sudah dirumuskan oleh tim panelis. Untuk itu boleh untuk paslon nomor 1 diambil satu pertanyaan, kemudian saya akan bantu untuk membacakan. Terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin, pemirsa, kembali ini adalah pertanyaan ketiga. Saya akan buka pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim, dan akan saya buka terlebih dahulu dan bacakan. Yang pertama menjawab adalah nomor urut 1, paslon nomor urut 1, dan dilanjutkan dengan masing-masing paslon yang lain. Baik, terkait isu ekonomi dan problem sosial. Persoalan ekonomi seringkali memicu persoalan sosial. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah yang bersinggungan dengan isu ekonomi menjadi sangat penting. Penyelesaian atas persoalan sosial yang ditimbulkan oleh persoalan ekonomi akan bergantung pada model dan orientasi kebijakan pemerintah daerah. Pertanyaannya adalah, jika saudara terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember, model dan orientasi kebijakan apa yang akan saudara terapkan untuk menyelesaikan persoalan sosial yang ditimbulkan oleh persoalan ekonomi? Baik, waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik, kita mulai dari paslon nomor urut 1. Silakan. Masalah ekonomi, masalah yang penting. Oleh karenanya, membangun ekonomi suatu daerah tidak boleh melepaskan kepada masalah sosial di sekitarnya. Boleh investasi yang menarik bagi suatu daerah, tapi jangan lepaskan. Investasi itu harus juga bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya dan tidak menimbulkan polemik sosial lainnya. Oleh karenanya, yang paling tepat adalah membangun sesuai yang diinginkan masyarakat dan diperlukan masyarakat, bukan yang diinginkan bupati dan wakil bupati. Investasi yang tepat, membangun ekonomi di satu wilayah harus melihat sumber daya yang ada, manusia yang ada, alam yang ada sesuai dengan keadaannya, sehingga hal pembangunan ekonomi menjadi satu kebahagiaan bagi semua orang, bukan hanya bagi sebagian orang. Mas Bian. Dalam membangun dan menyelesaikan permasalahan ekonomi, tentunya kami ingin membangun masyarakat Jember berjiwa entrepreneur atau berjiwa berwirausaha mandiri. Kami sebagai pemerintah ingin terlibat di situ sebagai penyuplai atau menghubungkan akses perbankan atau menghubungkan dengan warga mempunyai sifat-sifat entrepreneur sehingga mereka tidak tergantung lagi
pada pekerjaan mereka, tapi mereka bisa membuat usaha sendiri sehingga UMKM yang ada bisa tumbuh sehingga perekonomian mikro menjadi kunci kebangkitan ekonomi Jember dan nasional pada umumnya. Mohon maaf waktu Anda habis, terima kasih. Dan kemudian langsung kita ke paslon nomor 2 untuk menjawab. Waktu Anda juga sama, 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Untuk menyelesaikan persoalan sosial, dampak daripada persoalan ekonomi, ini ada 2 aspek. Yang pertama, penguatan mental spiritual. Yang kedua, kebijakan ekonomi pro rakyat. Nah, penguatan mental spiritual ini adalah dengan melaksanakan ritual keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan ini sesuai dengan sila pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Di mana seluruh bangsa Indonesia harus berkeyakinan bahwa jika segala sesuatu ini serahkan, kemudian ketika ada persoalan serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pasti akan ada solusinya. Nah, karena itu kita berharap dengan penguatan mental ini akan teratasi seluruh persoalan. Monggo. Penyelesaian ekonomi yang pro rakyat yang kami lakukan, pertama kami verifikasi semua nih masyarakat Jember yang miskin, berapa yang miskin, pengangguran dan berapa. Setelah itu kaum duafa kita siapkan BLT untuk duafa, dan untuk pengangguran kita siapkan BLK, Balai Latihan Kerja, dan juga kita menyiapkan ketersediaan pupuk selama 1 tahun. Jadi pupuk murah dan petani bisa mendapatkan untung. Dan juga kita membuka lapangan kerja melalui konsep padat karya. Tapi yang paling penting, penyebab utama masalah di Jember ini adalah kemiskinan. Jadi hal ini kita bisa tangani dengan cara meningkatkan pendapatan minimum buruh dan nelayan dan petani, memudahkan perizinan usaha dan memberikan pendampingan, dan yang paling penting terakhir, menanamkan kecerdasan keuangan sejak dini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan kemudian dilanjutkan oleh paslon nomor 3. Waktu Anda juga sama, 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Siap. Saya Mas Ivan ya. Ya, silakan. Oke, untuk mengatasi masalah ekonomi yang berdampak sosial, yang di sini kita harus benar-benar mengoptimalkan potensi yang ada di daerah kita, yaitu potensi yang ada di daerah kota maupun di desa. Di desa pastinya kita tahu semuanya, pertanian adalah potensi yang paling utama, yang di situ pertanian bisa menyumbangkan 500.000 tenaga kerja. Maka di sini bagaimana kita harus menstimulus melalui APBD, rencana anggaran APBD kita ke depan. Pertanian harus benar-benar kita optimalkan di dalam penyelesaiannya. Seperti penyelesaian pupuk, penyelesaian harga, dan lain macam sebagainya. Kemudian ada potensi lainnya, potensi wisata yang ada di wilayah kita, yang benar-benar harus kita konsep, baik kita konsep jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk di kota, kita sudah banyak investasi yang ada mall, ada supermarket, ada minimarket, kemudian ada hotel, yang di sini wajib menggunakan produk-produk UMKM kita. Apabila produk UMKM kita benar-benar diimplementasikan, diterapkan, diserap oleh investor-investor tersebut, maka saya yakin UMKM akan berdaya dan ekonomi akan bangkit dan ekonomi akan bergeliat. Yang di sini kita semua tahu bahwasanya apabila ekonomi itu mampu, ekonomi bergairah dan ekonomi bergerak, saya yakin kita masyarakat akan berdaya dan pasti permasalahan sosial akan teratasi. Ya, seperti itu. Waktu Anda masih tersisa, dioptimalkan kembali. Cukup? Baik, kita berhentikan waktunya. Bapak Ibu hadirin, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan kita sudah memasuki di pertanyaan keempat ya Bapak Ibu. Dan tentunya tadi saat kita di segmen pertama, jeda pariwara, kita sudah mengundi siapakah yang nantinya akan menjawab pertama ya. Baik, ini langsung saya bacakan begitu Bapak Ibu. Kemudian nanti yang akan menjawab selanjutnya adalah nomor urut 2 dan selanjutnya adalah nomor urut 3 sesuai undian yang tadi sudah kita laksanakan dan disaksikan oleh Bapak Ibu yang ada di studio CTV Surabaya. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan juga kembali membacakan dan ini adalah pertanyaan keempat yang dirumuskan oleh tim panelis. Bapak Ibu, mohon perhatian, ini adalah terkait pelayanan publik dan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan dan kemajuan masyarakat menuntut peningkatan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Bersamaan dengan itu, teknologi informasi dan komunikasi juga mengalami kemajuan pesat yang sekarang memasuki era industri 4.0.
Dengan demikian, pemerintah daerah harus merespon kedua fenomena tersebut. Pertanyaannya adalah, jika saudara nantinya terpilih menjadi Bupati, Wakil Bupati Jember, inovasi, program, dan strategi apa yang akan saudara terapkan terkait dengan teknologi tersebut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di Kabupaten Jember? Baik, kita akan mulai dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda masih sama 1 menit 30 detik, dimulai dari Anda berbicara. Menggunakan teknologi informasi adalah satu keharusan, menyesuaikan dengan tantangan dan perubahan zaman. Oleh karenanya, Jember telah memulainya. Jember memulai dengan program Smart City Jember 1 Data. Data menjadi kunci sukses seluruh program. Oleh karenanya, data harus bisa digunakan oleh seluruh lintas, seluruh kebutuhan program mengacu pada satu data. Layanan-layanan dibuat sedemikian juga online. Seperti sekarang, sudah ada beberapa kelurahan yang melayani pengajuan surat-surat. Ada 19 macam surat yang kini sudah bisa dilayani online, yang ke depan akan kita sesuaikan. Seluruh desa akan bisa melayani surat menyurat secara online. Teknologi adalah kunci kecepatan pelayanan. Mas Fian. Salah satu cara mengatasi adanya antrian yang cukup panjang dan cara mengatasi adanya pungli adalah kita harus memakai sistem revolusi industri 4.0, yaitu secara digitalisasi online. Konkretnya, kita siapkan entry data layanan desa kelurahan secara online. 1. Yang kedua, kita siapkan 1 kecamatan, 1 anjungan dukcapil mandiri. Dan tentunya sampai di bidang pendidikan pun kita siapkan 1 RW, 1 taman belajar online. Sehingga semua bisa teratasi walaupun di masa pandemi. Kita hebat karena untuk rakyat. Baik, waktu Anda masih tersisa, terima kasih. Dan kemudian dilanjutkan di paslon nomor urut 2, waktu Anda juga sama 1 menit 30 detik, dimulai dari Anda berbicara. Era industri 4.0 ini adalah satu hal yang mutlak harus kita lakukan. Kenapa? Di kondisi seperti ini, persaingan sangat ketat, tentunya masyarakat Jember itu akan siap untuk menerima teknologi yang baru tersebut. Sistem dan cara yang harus kita lakukan adalah kita harus mengkombinasikan seluruh kekuatan sumber daya manusia yang ada di Jember, di mana ada pada perguruan tinggi yang ada. Kita akan ajak mereka dengan semangat sinergi, kolaborasi, dan akselerasi. Tentunya dengan akselerasi ini akan membuat kita akan maju melesat, akan melewati kabupaten-kabupaten lain yang telah lama meninggalkan kita. Tentunya dengan cara dengan era industri 4.0 ini akan lebih mudah melayani masyarakat, transparansi terbuka, dan masyarakat akan merasa terlayani dengan mudah dan sangat puas melakukan hal tersebut. Gus Pengurus. Terima kasih. Serahkan kepada kami. Ya. Maka kami akan berkomitmen memberikan otonomi kepada OPD di dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sehingga akan tercipta pelayanan yang sempurna kepada masyarakat sekaligus dan pada gilirannya nanti akan menjadi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jember. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu Anda masih ada? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Dan kemudian kita lanjutkan di paslon nomor urut 3. Waktu Anda juga sama, 1 menit 30 detik, dimulai dari Anda berbicara. Ya, silakan. Oke, saya akan jawab, Pak Bupati. Ya, kita kan udah berbagi tadi. Oke. Jadi teknologi komunikasi dan informasi itu dilahirkan untuk memberikan kemudahan. Nah, kata kuncinya adalah kemudahan. Di sini teknologi informasi dan komunikasi itu sekarang sudah memberikan kemudahan-kemudahan untuk menjawab tantangan yang ada, terutama dalam hal pelayanan publik yang ada di Kabupaten Jember. Bagaimana kita bisa memaksimalkan teknologi informasi itu yang sekarang sudah ada untuk memudahkan pelayanan dan mendekatkan pelayanan tersebut hingga ke level desa, tidak hanya di kecamatan, seperti di program kami, di misi kami untuk mengurus model KTP saja, kita akan bisa memberikan layanan di kantor desa, dan itu bisa mendekatkan
pelayanan tersebut ke masyarakat, dan ini bisa menjadi nilai jual dari kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat dan kebijakan yang bisa memudahkan masyarakat. Oleh karena itulah kita sebagai generasi muda, apalagi kita sebagai calon pemimpin, kita harus benar-benar melek teknologi dan melek komunikasi. Ini adalah harga mati yang harus kita lakukan. Apalagi pemuda di sini tidak boleh gaptek, dan pemuda harus bisa memberikan jaminan sebagai pemimpin. Waktu Anda habis, dan terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin untuk masing-masing pasangan calon yang sudah menjawab 4 pertanyaan dari tim panelis. Dan untuk itu, segmen selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana dari masing-masing pasangan calon ini melakukan debat terbuka antar pasangan calon. Untuk itu, Bapak Ibu dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda pariwara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Money politik bisa menyerang siapa saja dan di mana saja. Tolak pemberian barang, uang, atau apapun yang bertujuan memilih salah satu pasangan calon. Kenali pasangan calon melalui visi dan misinya. Rekam jejaknya, hindari pasangan calon yang bermasalah. Pemilih cerdas, Jember berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Ayo dulur, gunakan hak pilih Anda, pilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang terbaik menurut hati nurani Anda. Pilihan Anda membawa kesejahteraan daerah ke depannya. Jangan takut datang ke TPS, tetap gunakan masker, cuci tangan, tidak bergerombol, dan ikuti tata tertib di TPS. Pemilih cerdas, Jember berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dalam situasi pandemi tak menyurutkan kita untuk datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap jaga jarak, masuk bilik suara, pilih sesuai hati nurani, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Money politik bisa menyerang siapa saja dan di mana saja. Tolak pemberian barang, uang, atau apapun yang bertujuan memilih salah satu pasangan calon. Kenali pasangan calon melalui visi dan misinya. Rekam jejaknya, hindari pasangan calon yang bermasalah. Pemilih cerdas, Jember berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Ayo dulur, gunakan hak pilih Anda, pilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang terbaik menurut hati nurani Anda. Pilihan Anda membawa kesejahteraan daerah ke depannya. Jangan takut datang ke TPS, tetap gunakan masker, cuci tangan, tidak bergerombol, dan ikuti tata tertib di TPS. Pemilih cerdas, Jember berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dalam situasi pandemi tak menyurutkan kita untuk datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap jaga jarak, masuk bilik suara, pilih sesuai hati nurani, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan debat segmen 3. Pada segmen ketiga ini, termasuk segmen keempat dan kelima adalah sesi debat terbuka antar pasangan calon. Pada segmen ketiga, terlebih dahulu Paslon 1 bertanya kepada Paslon 2 dan Paslon 3 secara bergantian. Waktu bertanya 1,5 menit, waktu menjawab 2 menit, kemudian waktu menanggapi 1,5 menit, dan waktu menjawab tanggapan 1,5 menit.
Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di debat publik putaran kedua pemilihan calon bupati dan wakil bupati Jember 2020. Langsung saja di segmen ini kami juga kembali mengajak Anda untuk menyaksikan debat terbuka dari pasangan calon. Kita awali langsung saja dari paslon 1 bertanya kepada paslon 2 dan kemudian dijawab dan kemudian ditanggapi dan dijawab kembali. Untuk itu langsung saja untuk paslon 1 bertanya kepada paslon 2 dengan waktu durasinya adalah 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Menurut kami, persoalan perumahan yang sangat krusial dan layak menjadi prioritas adalah perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga miskin. Oleh karenanya, beberapa tahun kemarin kami menyelesaikan hampir 7.000 rumah renovasi 7.000 renovasi rumah tidak layak huni milik warga miskin. Dan ke depan kami akan selesaikan 50.000 renovasi rumah tidak layak huni. Apakah saudara setuju dan mendukung program kerja kami untuk warga miskin ini? Dan apakah saudara setuju bahwa renovasi rumah tidak layak huni bagi warga miskin tersebut memang semestinya menjadi prioritas? Waktu Anda masih tersisa? Bisa dioptimalkan kembali? Cukup? Baik, kita berhentikan waktunya. Kita langsung ke paslon 2 untuk menjawab. Jember tempatnya orang miskin. Dan Jember tempatnya banyak sekali pengangguran. Tentunya kami yang pertama harus kami lakukan memverifikasi dulu siapa yang berhak mereka dapat bantuan-bantuan tersebut. Jadi tidak sampai salah sasaran. Tentunya yang namanya bantuan terhadap orang miskin, pengangguran, keberhasilan dari petani, nelayan, ini adalah kewajiban kita semua. Sesuai dengan slogan kami, Wiswayai Bene Jember. Itu arti kata Wiswayai dari Jember adalah mengembalikan haknya masyarakat Jember. Namun bukan dikembalikan secara sederhana saja, namun perlu kita sebagai pemerintah harus melakukan verifikasi agar tepat sasaran. Dan itu akan kami lakukan agar mereka mendapatkan hak-haknya. Gus, monggo Gus. Ya. Jadi persoalan untuk kemiskinan di Kabupaten Jember ini kita harus mencari akar permasalahannya. Bagaimana justru untuk mengentas kemiskinan. Jadi tidak hanya sekedar untuk merenovasi rumah tidak layak huni, tetapi membiarkan kemiskinan itu tetap dialami oleh mereka. Tapi bagaimana kita untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat miskin dengan berbagai inovasi yang akan kita kembangkan nanti pada saat kita akan lanjutkan, kemudian kita akan penuhi apa menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi, akselerasi, ya, Gus, itu adalah satu konsep kita untuk mempercepat kuantitas. Jumlahnya terserah kita, memang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau memang kita cukup, dana kita cukup, sistem kita punya, dan kita bantuan ada dari APBD maupun dari APBD provinsi maupun dari PBN. Tidak salahnya kita, setelah kita lakukan verifikasi, kita akan berikan kepada masyarakat miskin kita, pengangguran kita semuanya, agar mereka betul-betul mendapatkan rumah yang layak secara cepat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu Anda masih tersisa. Ya. Cukup? Cukup. Baik, kita berhentikan waktunya dan pas habis kemudian ditanggapi kembali oleh paslon 1 menit 30 detik waktu Anda untuk menanggapi dimulai dari Anda berbicara. Kebahagiaan itu ada tingkatannya. Ada yang paling minim, ada yang maksimal. Kebahagiaan minimal itu kalau misalnya kita punya program didukung Pak Hendy, Gus Firjon, ya itu kebahagiaan personal. Tapi kebahagiaan yang maksimal kalau kita punya program untuk masyarakat lalu didukung luas oleh banyak pihak, didukung Pak Hendy dan Gus Firjon, lalu kita melihat kebahagiaan masyarakat akibat keputusan program kerja kita, itulah kebahagiaan yang sejatinya. Dan Pak Hendy, saya perlu tegaskan bahwa ini bukan bagi-bagi program. Rumah tidak layak huni itu ada kriterianya. Kita tidak bisa pilih-pilih karena jelas lantainya tanah, dindingnya gedek, dan itu semua orang bisa lihat. Tidak orang bisa menafikan. Dan tanahnya harus milik sendiri, bukan sewa. Dan dia harus penduduk Jember karena yang kita gunakan adalah APBD Kabupaten Jember. Mas Fian? Dalam membuat program tentunya kita harus berdasarkan data. Dan setelah kita terjunkan tim ke lapangan untuk menilai mana yang layak dapat bantuan dan tidak layak, pasti sudah ada langkah yang konkret. Dan tentunya atas dasar verifikasi itulah
kita langsung berikan bantuan sesuai dengan budget dan alokasi berapa yang kita inginkan. Harapan saya, program yang baik harus didukung. Saya yakin program paslon 2, paslon 3 pun baik juga kami dukung. Mohon maaf, waktu Anda habis. Terima kasih. Kemudian langsung dijawab kembali oleh paslon 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi saya kira kriteria tentang miskin ini perlu untuk direvisi, untuk direview. Jadi tidak mesti orang yang kemudian rumahnya berlantaikan tanah, kemudian dindingnya dari bambu, ini mesti miskin, enggak. Kadang ada orang seperti itu tapi punya lahan sawah banyak, punya ternak banyak. Nah, apakah orang seperti ini kemudian sebenarnya dia mampu? Nah, apakah kemudian ini tepat sasaran? Karena itu kriteria atau definisi daripada miskin ini perlu untuk disempurnakan kembali. Tidak hanya melihat dari sisi fisik saja bahwa orang yang rumahnya berlantaikan tanah ini adalah orang yang miskin, tapi dia tidak melihat bagaimana pendapatan dia, baik melalui ternak atau yang lainnya. Ini saya kira perlu untuk mendapatkan perhatian, sehingga program itu betul-betul tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Nah, sebaliknya ada orang yang kemudian memiliki rumah yang bagus, tetapi dia tidak mendapatkan penghasilan yang layak. Monggo, Pak Jendi tambah. Kami sesuai dengan slogan kami Swayai, dan kami yakinkan kepada masyarakat Jember, Hendy dan Gus Wirjon, Haji Hendy dan Gus Wirjon pasti akan melayani itu semuanya. Dan saya yakinkan kemiskinan di Jember dengan secepatnya akan kami entaskan, karena itu sasaran target utama kami. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pertanyaan yang sudah dijawab dan ditanggapi, dan kemudian langsung saja untuk Paslon 1 bertanya kepada Paslon 3, dan waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Salam hormat saya untuk Paslon nomor 3. Mohon maaf sebelumnya saya dikasih kesempatan bertanya, saya tanya. Sesama anak muda tentunya kita memiliki idealisme yang sama dan semangat yang sama. Yang ingin kami tanyakan adalah, kami ingin bercerita dulu sebentar bahwa di program awal kami dalam pemerintahan Ibu Faida tentunya ada program yang menurut orang Jember itu hal yang mustahil, tetapi lama-kelamaan hal itu sangat membantu masyarakat, yaitu ambulan desa. Sudah ada 248 ambulan desa yang hadir di masyarakat dan sangat efektif dalam menangani pasien yang cukup sakit, apalagi dalam masa pandemi ini sangat diperlukan. Tentunya harapan kami dengan adanya ambulan desa ini, apapun problem-problem yang terkait sama orang sakit bisa cepat tertangani. Tentunya juga kemarin itu banyak yang, wah, ambulan desa ini kayak tidak mungkin, tapi sangat membantu masyarakat. Bahkan di program yang kedua nanti kita akan siapkan 1 desa 1 bis rakyat. Tentunya ambulan desa ini bagaimana tanggapan Paslon nomor 3? Apakah setuju dengan program kami? Itu saja yang kami saya tanyakan. Terima kasih. Baik, cukup pertanyaannya, kita berhentikan waktunya dan langsung saja dijawab oleh Paslon 3. Waktu Anda menjawab adalah 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya. Fungsi ambulan itu sendiri wajib kita pertanyakan, apakah itu benar-benar solusi untuk masyarakat Jember, bagaimana tentang kesehatan. Sedangkan sebenarnya masyarakat itu setiap sakit tidak harus langsung ke rumah sakit dibawa pakai ambulan. Kita masih memiliki puskesmas serta pustu-pustu yang di sini fungsinya akan menjadi solusi. Apabila orang sakit, kita bawa cukup ke puskesmas, tidak perlu dimasukkan dalam ambulan dibawa ke rumah sakit. Karena kalau langsung dibawa ke rumah sakit, kadang di situ persepsi masyarakat yang tadinya cuma sakit demam, sakit gigi, sakit kepala, ini malah akan berakibat fatal karena di sini ada psikis yang tertekan. Mungkin saya ini kena sakit apa lagi di masa pandemi seperti ini. Ambulan bukan solusi, malah menjadi hantu buat masyarakat sebenarnya. Maka di sini fungsi ambulan itu harus benar-benar kita pertanyakan apakah itu untuk melayani masyarakat secara betul. Karena saya dengar di sini ambulan malah ada biayanya untuk berjalan ke rumah sakitnya. Maka di sini saya berharap puskesmas lah yang menjadi solusi untuk kesehatan. Silakan Mas Ivan. Ya, yang jelas program ambulan itu memang mungkin niatnya baik. Tapi pada kenyataannya prosesnya, fungsi controlling dari pemerintah yang ada sekarang tidak berjalan maksimal. Sehingga ambulan tersebut bisa sekarang saat ini pada realita yang ada di lapangan malah dibisniskan
oleh oknum-oknum tertentu. Dan keberadaan ambulan itu sebenarnya bisa menjadi skala prioritas yang bukan prioritas utama. Karena yang harus kita utamakan adalah bagaimana kita mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat, memberikan kemudahan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat yang memang sakit itu tidak harus sekonyong-konyong harus dibawa ke kabupaten, di kota, di rumah sakit yang ada di kota. Karena apa? Di sini masyarakat kalau dibawa ke kota pasti ada tambahan biaya di sana. Tapi kalau dirawat di Baik, mohon maaf waktu Anda habis dan kemudian silakan ditanggapi Paslon 1. Waktu Anda adalah 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Cak Salam dan Mas Ivan. Ambulan itu disediakan karena memang transportasi medis itu berbeda dengan transportasi umum. Bukan satu hal yang aneh kalau orang itu emergensi masih menunggu kendaraan. Orang kaya pun tidak standby 24 jam sopirnya. Orang melahirkan walaupun punya 3 mobil, sopirnya tidak standby 24 jam. Dan kami tegaskan, kami pasang gambar Faida Mukid itu untuk menegaskan, karena udah dikenal Faida itu anti pungli, nggak ada yang bayar-membayar. Ada Kiai Mukid, ini karena layanannya, ini wakilnya Kiai, halal. Itu ada gambar kami, bukan karena kampanye, itu tandanya layanan ambulannya gratis dan halal. Dan kami bisa pastikan layanan itu memang tidak berbayar. Kalau ada yang berbayar, tolong laporkan pada kami. Karena kami sudah mengumumkan pada semua pihak, bukan untuk membawa ke kota, tetapi untuk membawa layanan yang terdekat. Pustu itu adalah layanan yang terdekat. Dari rumah ke pustu, itu pun perlu transportasi. Dan ambulan itu untuk mendekatkan pelayanan. Golden period tidak bisa kembali. Masa emas pelayanan dalam emergensi tidak bisa kembali. Nyawa orang tidak bisa kembali. Itulah program kami untuk masyarakat. Mas Wian. Kalau urusan kesehatan tidak ada unsur kaya miskin. Yang tercepat ditangani itu yang bisa diselamatkan. Golden period adalah hal yang penting. Dalam ambulan ada oksigen yang cepat menangani. Waktu habis, terima kasih dan langsung dijawab kembali oleh Paslon 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya. Yang jelas di sini kami berdasarkan fakta di lapangan, tapi di situ apabila itu dari salah satu oknum silakan di cross check. Yang jelas kita akan meningkatkan pelayanan puskesmas kita. Kita akan memberikan pelayanan puskesmas kita secara optimal, baik petugas medisnya maupun alat medisnya, agar tidak melulu semua masyarakat yang sakit itu dibawa ambulan. Kalau cuma dekat puskesmasnya, ngapain pakai ambulan? Dan yang jelas tadi ada program 1 desa 1 bus. Ini yang saya bayangkan itu bagaimana parkirnya ya kalau itu ada di silo, kemudian ada di mana itu di tempat yang wilayahnya itu pegunungan, dan itu kadang jalan-jalannya masih sempit. Dan ini kalau emang infrastruktur sudah benar-benar terimplementasikan dengan baik, itu pun masih saya rasa mungkin bis yang seperti apa yang bisa masuk di desa-desa. Yang jelas itu daripada menghambur-hamburkan uang rakyat, lebih baik kita gunakan secara optimal di bidang yang lainnya. Silakan Mas Ivan. Ya, jadi kalau saya amati program dari Ibu Faida dan Mas Wian itu sebenarnya menarik ya, tapi menurut saya secara pribadi itu terlalu imajiner gitu loh. Akan menyiapkan 1 bus 1 desa. Yang 1 ambulan 1 desa aja mengalami masalah. Ada ekses di situ. Apalagi nanti menyediakan 1 desa 1 bus. Ambulan aja itu sekarang kan lebih banyak memobilisasi pasien dari desa ke kota, dan untuk mencari parkir aja di rumah sakit umum daerah susah. Mohon maaf, waktu habis. Terima kasih. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali debat terbuka antar pasangan calon usai jeda pariwara. Kami segera kembali. Jangan takut di masa pandemi ini, karena sudah ada prosedur-prosedur yang sesuai dengan prosedur pandemi. Jadi tidak akan berisiko tertular penyakit corona. Diperhatikan sekali lagi, jangan pernah golput. Daripada itu akan tetapi, ini kan suara-suara saya. Jika
Mau nyoblos mau enggak kan terserah saya. Saya ini tidak kenal sama kandidatnya itu. Sebelum-sebelumnya. Ya, memang itu suara-suara kamu. Tapi mumpung saat ini suaramu itu bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi kesejahteraan kita semua. Apa salahnya jika kamu sumbangkan? Tuh, udah ngurus saya itu sama itu. Eman loh, mumpung masih punya suara, bersyukurlah dan gunakan dengan baik-baik. Nggak ngurus, Ben wis. Nggak mau nyoblos saya. Perhatikan sekali lagi, jangan pernah golput. Yang plus nomor berapa? Aku berebut. Oh. Semulai apa? Ini kenapa Pak? Kamu kok gak jelas? Masuk dulu. Duduk. Bapak tadi habis dari mana? Kok ngomong gak ada suaranya ya Pak? Ibu gak dengar apa-apa kok. Waduh, jangan-jangan Bapak kesambet ini. Atau kualat loh ya. Ayo Pak, kita berebut Pak. Ayo. Berebut dulu yuk. Ayo Pak, berebut dulu Pak. Jadi begitu Pak Ustadz ceritanya. Menurut saya suaminya sampean itu kualat. Sampean itu dikasih suara yang baik oleh Allah, seharusnya pergunakan dengan baik. Ayo tobat sampean, baca istighfar. Istighfar. Makan. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ada suaranya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi intinya itu saya kenapa Ustaz? Gini loh, sampean kok belum paham. Gini loh, biar sampean lebih paham. Makanya Mas, kalau punya suara dipergunakan dengan baik. Nanti jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember. Saatnya menjadi bagian dari sejarah demokrasi, imajinasi, inspirasi, dan gagasan yang harus diperjuangkan. Jangan lupa dulur-dulur Diber, jangan golput, karena 5 menit kalian menentukan 5 tahun ke depan. Aturan debat segmen 4. Pada segmen keempat masih debat terbuka antar paslon. Paslon 2 bertanya kepada paslon 3 dan paslon 1 secara bergantian. Waktu bertanya 1,5 menit, waktu menjawab 2 menit, kemudian waktu menanggapi 1,5 menit, dan waktu menjawab tanggapan 1,5 menit. Pemirsa, Anda masih bersama kami di debat publik putaran kedua pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020. Dan langsung saja kita di segmen keempat ini melanjutkan debat terbuka antar pasangan calon, dan langsung saja kita awali dari pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Disilakan. Terima kasih bahwa debat sesi kedua ini bertemakan meningkatkan pelayanan publik dan menyelesaikan persoalan daerah. Anda sebagai calon pembina pelayanan publik di Kabupaten Jember, kira-kira hak pelayanan apa saja yang akan Anda berikan kepada masyarakat Jember yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku? Kami persilakan. Cukup? Waktu Anda? Baik, kita berhentikan terlebih dahulu. Dilanjutkan langsung dijawab nomor
urut 3. Oke, terima kasih waktunya. Pelayanan terhadap masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Di sini yang menjadi panglima tertinggi di daerah adalah bupati dan wakil bupati untuk melakukan controlling dan membuat sistem pelayanan yang memang memudahkan dan mendekatkan terhadap masyarakat. Sehingga apa? Masyarakat bisa terlayani dengan maksimal. Jadi terkait tadi pertanyaan yang seperti apa pelayanan yang akan dilakukan oleh kita, oleh calon pemimpin dari pasangan nomor 3 ini, yaitu yang pertama, kita tetap menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan, mempercepat pelayanan dan mendekatkan pelayanan di masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai menjadi sebagai pelayan publik. Mungkin bisa dilanjutkan oleh sahabat saya. Ya, salah satu program kerja kami yaitu program JSG, Jember Service Center Government. Kita akan ciptakan Jember Service Center, yaitu yang tersentralisasi melalui izin usaha IMB, itu juga akan dipermudah. Kemudian kita akan membuat aplikasi layanan yang berbasis tentang era digitalisasi atau 4.0 tentang pengaduan publik yang di sini bisa 24 jam nanti. E-government atau padat pelayanan publik wajib nanti kita tingkatkan untuk menampung aspirasi masyarakat. Kemudian kita akan membuka akses informasi publik untuk masyarakat, baik tentang APBD, Perda, Perbub dan lain macam sebagainya. Karena kami di sini layanan publik kami adalah layanan, kita harus melayani bukan dilayani, dan kita akan mempermudah semuanya. Waktu Anda masih tersisa, cukup? Ya. Baik, terima kasih, kita berhentikan terlebih dahulu dan langsung dilanjutkan untuk ditanggapi paslon nomor 2. Baik. Kemudian yang ingin saya tanyakan berikutnya dari penjelasan panjenengan semuanya tadi adalah penjelasan yang baik ya. Menurut Anda, kira-kira hak-hak pelayanan yang Anda sebutkan tadi itu sudah terpenuhi enggak pada 5 tahun terakhir ini? Terima kasih. Cukup? Cukup ya, baik. Tunggu dulu, sudah cukup, kemudian langsung saja dijawab kembali oleh paslon 3. Aku sih. Yang jelas di sini kita sama-sama pelaku atau masyarakat di Jember. Mungkin Pak Hendi dan Gus Wirjon juga bisa merasakan apa yang terjadi, fenomena yang terjadi pada saat ini. Jadi saya rasa itu bukan tanggapan tapi pertanyaan, dan kemungkinan besar Pak Hendi sendiri juga merasakan apa yang sudah terjadi di Jember. Maka di sini nanti kita sebagai pemimpin yang baru benar-benar harus memberikan contoh bagaimana pelayanan publik yang baru nanti kita implementasikan lebih baik lagi. Benar-benar kita menerapkan atau mengimplementasikan program-program yang benar-benar berpihak masyarakat melalui layanan yang cepat, mudah, murah, dan pastinya profesional. Silakan Mas Ivan. Dan yang jelas selama 4 hampir 5 tahun terakhir ini terkait penilaian pemerintahan, terutama yang ditanyakan bagaimana terhadap pelayanan publik, itu diwarnai beberapa masalah, diwarnai beberapa masalah. Dan ini masalah-masalah tersebut itu ada yang berkaitan dengan masalah hukum juga. Tahun 2018 atau 2017 itu ada operasi tangkap tangan yang mewarnai pelayanan publik, di mana di situ kalau nggak salah seorang kepala dinas itu terkena operasi tersebut. Makanya di sini sebenarnya perlu adalah kepemimpinan yang kuat untuk melakukan controlling terhadap pelayanan. Baik, terima kasih. Mohon maaf waktu Anda habis. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin. Dan pemirsa, langsung saja kita lanjutkan untuk memberikan kesempatan kembali untuk paslon 2 bertanya kepada paslon 1. Silakan. Terima kasih. Sebagai warga Jember, saya terus terang aja, Bapak Ibu sekalian, saudaraku di Kabupaten Jember, prihatin. Kenapa? Sampai saat ini tahun 2020 mau habis nih. Lagi udah Desember habis. Tapi sampai saat ini kita masih belum punya APBD. APBD, anggaran pendapatan belanja negara, yang harusnya itu bisa dibelanjakan dan itu sebagai suplemen untuk mendongkrak perekonomian kita. Dan juga saya juga prihatin karena baru kali ini di Jember terjadi pemakzulan terhadap bupati. Masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan nih, kita semuanya masyarakat.
Ini menandakan bahwa Bupati dan DPRD tidak dapat bersinergi dan berkolaborasi. Pertanyaan saya, menurut Bu Faida, siapakah seharusnya mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk memperbaiki koordinasi yang buruk tersebut? Cukup? Cukup, Bapak. Kita perhatikan dulu waktunya, langsung dijawab oleh paslon 1, silahkan. Yang jelas, eksekutif punya tugas tupoksi tersendiri. DPRD juga punya tupoksi tersendiri. Saya rasa masing-masing menjalankan tugasnya. DPR juga ada tugas controlling, eksekutif dengan tugas-tugas tupoksinya. Oleh karenanya, saya kira biasa dalam dinamika apabila masing-masing menjalankan tugasnya, itu sebagai satu dinamika kehidupan bersama. Dan masalah APBD saya kira perlu diluruskan ya. Tidak benar kalau Jember tidak punya APBD. Kalau perda APBD memang betul, tapi kita punya perbub APBD karena sudah diatur dalam satu undang-undang dan peraturan yang lengkap. Tidak ada seorang pun bisa menghambat anggaran digunakan untuk rakyat. Apabila sampai saat tertentu tidak ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, maka bisa ada jalan keluar yang diatur oleh pemerintah karena hak rakyat tidak pernah boleh dirugikan, bisa menggunakan peraturan bupati, dan itulah yang terjadi di Jember. Tidak ada seorang pun yang boleh menyandera haknya rakyat, siapapun itu. Oleh karenanya saya perlu tegaskan bahwa tidak ada seorang pun dengan mudah mengatakan bisa memakzulkan bupati. Pada saat hari ini saya masih melaksanakan cuti dalam masa kampanye dan saya akan aktif kembali 3 hari sebelum tanggal coblosan karena masa kampanye sudah berakhir. Dan pihak-pihak yang merasa keberatan dengan segala sesuatunya silakan melalui mekanisme konstitusi karena bupati dilantik dengan cara-cara konstitusional. Mas Fian. Saya kira apa yang dilakukan Bupati pasti dilakukan berdasarkan undang-undang yang ada dan berkonsultasi dengan pemerintahan pusat. Apa yang dilakukan sudah benar. Bagaimanapun kondisinya, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kepentingan masyarakat harus Mohon dinomorsakan. maaf, waktu Anda habis, langsung ditanggapi kembali oleh paslon 2, silakan. Perda itu terbatas. Duit kita ini 5 triliun lebih. Uang itu kalau perda terbatas anggarannya tidak bisa sesuai dengan jumlah APBD yang kita miliki. Keterbatasannya itu justru kami ini ingin mengembangkan uang 5 triliun ini. Kurang lebih ya, karena saya belum jadi bupati nih, sebentar lagi. Kalau udah jadi tahu saya angkanya sebenarnya. Tapi ini, kalau ini dibelanjakan ke masyarakat Jember, tentunya masyarakat Jember akan menikmati bergulirnya ekonomi kita. Dan ini bukan hanya APBD tidak ada, uang ada, bergerak Jember sampai sekarang, cuman itu terbatas Pak. Perda itu ada batasnya. Beda dengan APBD yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Ini harus dibedakan. Yang kedua tentang pemakzulan. Tentang pemakzulan ini, meskipun ini sudah jalan dan belum final sampai sekarang, namun kami sebagai anak Jember, anak-anak masyarakat Jember ini sebagai anak, Bupati dan DPRD sebagai ibarat orang tua kami. Kalau mereka berdua belum bersinergi, belum berkolaborasi, tidak harmonis, bagaimana nasib kami? Ini yang kami pertanyakan. Mohon ini bisa menjadi koreksi kita semua masyarakat Jember. Ya, terima kasih. Jadi memang betul melalui perbub ya, tentang pengelolaan anggaran. Namun saya kira kemitraan antara eksekutif dengan legislatif ini perlu untuk diperhatikan sehingga mestinya harus melalui perda yang lebih berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan secara keseluruhan. Ini mohon maaf, waktu habis. Terima kasih dan kemudian langsung dijawab kembali paslon 1, silahkan. Yang dimaksud dengan menggunakan perda APBD itu setelah diatur sedemikian rupa sampai juknisnya. Tidak benar kalau sampai tidak bisa digunakan. Yang berbeda hanya jumlahnya, besarnya, sama dengan anggaran tahun sebelumnya. Dan pada saat ini dengan situasi COVID kita juga melakukan pemerintah untuk refocusing dan kita menjalankan sesuai dengan ketentuan tersebut.
Fungsi-fungsi wajib seperti pendidikan, kesehatan tidak boleh dihambat. Layanan publik tidak boleh dihambat meskipun menggunakan perkada. Aturan tersebut digunakan sebagai satu jalan keluar apabila dinamika politik di daerah menyebabkan layanan publik beresiko terganggu. Dan saat ini kita dengan menggunakan jalan keluar tersebut menggunakan Perbup APBD dan layanan dapat dijalankan. Mas Fian. Sebagaimana yang saya bilang tadi, bagaimanapun kondisinya, kepentingan masyarakat apalagi di masa pandemi ini, baik itu APBD maupun Perbup, kebutuhan masyarakat harus terpenuhi. Karena masyarakat sangat membutuhkan. Maka dari itu, Bupati sangat langsung terjun ke masyarakat dengan menangani pasien-pasien COVID dengan cepat dan juga memberikan bantuan sosial ke keluarga penderita, sehingga semua tercapai dengan baik. Dan penggunaan APBD dengan perkada adalah 1/12 untuk setiap bulannya dan jumlahnya. Mohon maaf, waktu habis. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk semuanya, Bapak Ibu hadirin. Dan tentunya debat terbuka dari antara pasangan calon masih kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Kami segera kembali sesaat lagi. Meramalkan sesuatu. Jangan panggil aku Tuan, tapi panggil aku Abang. Hah? Ya. Abang? Ya. Begini Bang, tanggal 9 Desember nanti kan ada pilkada. Saya ingin tahu aman atau tidak. Sekarang kan musim pandemi, corona Bang. Adek kepingin tahu 9 Desember nanti aman atau tidak. Lihat baik-baik deh. Satu, pakai masker, tapi bukan masker itu Mbak, itu masker wajah. Nah, ini baru masker beneran, tapi kebalik. Oke, yang kedua, wajib jaga jarak minimal 1 meter. Truk aja bisa jaga jarak, masa kamu enggak? Yang ketiga, KPPS yang bertugas memakai APD lengkap, tapi mandi dulu Mas. Yang keempat, disediakan sarung tangan plastik supaya tangan tetap terlindungi. Mbak, cepetan kalau masang sarung tangan. Over. Yang kelima, pengukuran suhu tubuh pakai termogan. Next. Oke, loh Mbak, banyak kemana ini? Waduh, banyak kekecilan. Disediakan bilik khusus bagi pemilih yang bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Yang keenam, disediakan tempat cuci tangan buat sesudah dan sebelum menyoblos. Tapi bukan diminum Mbak, aduh. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Yang kedelapan, jadwal kedatangan pemilih diatur di dalam C pemberitahuan. Biasa aja Mas, tuh. Dan juga membawa pulpen serta membawa identitas diri. Aduh, Mbaknya Rem. Yang kesembilan, TPS akan disemprot cairan disinfektan secara berkala biar makin aman. Tapi bukan orangnya yang disemprot Mas. Aduh, Masnya. Kerja Mas. 10. Setelah memilih, sekarang tidak pakai celup tinta, tapi ditetes. Loh, Mas, bukan ditetes di mata, tapi di jari. Sudah tahu kan, Dek? Iya, Bang. Berarti aman. Jangan lupa 9 Desember nanti datang dengan tertib ke TPS-TPS yang sudah ditentukan. Jangan takut. Pelaksanaan pemilihan sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Dijamin aman. Bagi pemilih, tetap patuhi
Ingat, 9 Desember nanti aku akan melamarnya. Aturan debat segmen 5. Pada segmen kelima masih debat terbuka antar paslon. Paslon 3 bertanya kepada paslon 1 dan paslon 2 secara bergantian. Waktu bertanya 1,5 menit. Waktu menjawab 2 menit. Kemudian waktu menanggapi 1,5 menit. Dan waktu menjawab tanggapan 1,5 menit. Baiklah pemirsa, kita sudah berada di segmen 5 dan masih di debat terbuka antar pasangan calon. Untuk itu langsung saja kita berikan kesempatan di segmen ini diawali untuk paslon 3 bertanya kepada paslon 1. Silahkan. Untuk Ibu Faidah dan Mas Fian, kita tahu Jember ini potensinya sangat luar biasa. Maka di sini banyak sekali investor-investor itu tertarik untuk berinvestasi di Jember. Maka di sini apa yang akan kita lakukan bila pelayanan di kita benar-benar tidak prima? Pertanyaan saya, bagaimana kondisi layanan tentang PTSP atau layanan perizinan saat ini di Jember? Silakan Ibu Faidah. Cukup pertanyaannya. Ya. Baik, kita berhentikan waktunya. Kemudian langsung saja dijawab oleh paslon 1. Silakan. Pelayanan di bidang apapun kita niatkan, kita atur sedemikian rupa sebagai satu pelayanan yang tegak lurus. Mutu pelayanan artinya bukan hanya cepat, tepat, tapi juga tanpa pungli. Itu yang paling penting. Dan ini sesuatu tantangan besar di Kabupaten Jember. Untuk PTSP sendiri, dengan masih banyak sekali yang perlu dipercepat dan dibenahi, tapi saya bisa laporkan di sini bahwa selama PTSP lahir di 2017, IMB itu sudah terlayani 5.200, SIUP hampir 7.000, TDP itu 100%, itu 7.100 lebih, dan izin layanan kesehatan ratusan, izin tenaga kesehatan hampir 10.000, izin reklame 3.000 lebih, dan izin operasional hampir 6.000. Dan sampai hari ini 97% izin yang masuk itu sudah terlayani dengan baik. Ada yang masih tertinggal yaitu IMB. Salah satu kendalanya adalah ada perlu survei lapangan. Ke depan kami akan tambah tim survei karena semangat masyarakat membangun dan berinvestasi juga semakin baik. Dan pada saat ini tantangan terbesar adalah membuat layanan itu sedemikian rupa menjadi online sesuai dengan SOP yang ada secara nasional sehingga mengecilkan potensi-potensi adanya pungli-pungli. Dan Mas Fian silahkan. Tentunya investasi di Jember kami buka lebar-lebar, investor yang bisa menumbuhkan perekonomian yang baik justru kita dukung. Prasyarat harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu harus tenaga kerja lokal sehingga semua masyarakat bisa terlibat di dalamnya. Di dalam kaidah PTSP pun semua harus dipermudah. Dan saya sering mengambil kesempatan untuk membagi langsung kepada masyarakat memastikan bahwa izin yang sudah selesai benar-benar diterima oleh orangnya tanpa pungli. Mohon maaf, waktu habis dan kemudian langsung saja ditanggapi dari paslon 3. Silakan. Ya, kami di sini melihat fenomena itu masih belum sesuai dengan data. Faktanya di sini IMB itu dari sektor properti saja itu setahun itu bisa 3.000 sampai 4.000. Kalau 7.000 dari 2017 artinya ini sangat minim sekali. Kemudian kami bertanya juga kenapa masih setidaknya ada beberapa yang masih belum dilimpahkan penuh kepada PTSP hingga sekarang, antara lain IMB, izin mendirikan usaha kesehatan, izin mendirikan usaha pendidikan, izin reklame. Di sini termasuk izin lokasi. Di sini kenapa yang kewenangannya masih dipegang atau tersentral melalui bupati itu sendiri? Artinya di sini kewenangan tentang IEB sudah tidak digunakan dengan baik. Padahal di situ kalau kita benar kaji itu sebenarnya melanggar Perpres nomor 27 tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal. Oke, silakan Mas Ivan. Ya, intinya apa yang dikatakan Saudara Bupati Abdul Salam tadi,
terkait pendelegasian wewenang. Bagaimana seorang pemimpin, bupati dan wakil bupati itu mempercayakan kepada bawahan-bawahannya. Tidak perlu bupati itu menghandle sendiri. Apalagi masalah terkait perizinan yang disebutkan Cak Salam tadi, di mana di sini masih ada fenomena ketidakpercayaan dari seorang pemimpin terhadap anak buahnya. Jadi ke depan ini harus segera Mohon maaf, waktu habis dan kemudian dijawab kembali oleh paslon 1. Silakan. Ada kalanya pemimpin itu melakukan monitor dengan caranya. Delegasi itu boleh diserahkan dan sesekali boleh ditarik kembali. Tidak ada yang dilanggar, tetapi pemimpin harus mengetahui juga kelemahan-kelemahan sistem untuk memperbaiki sistemnya ke depan. Sesekali tidak melakukan pelayanan, karena tantangan terbesar dalam perizinan kita, seperti yang menjadi rahasia publik, adalah pungli-pungli dalam proses perizinan. Yang saya ingin itu diberantas sepenuh-penuhnya. Jember harus bebas pungli dan investasi terbuka lebar. Tidak ada setoran kepada bupati dan tidak ada setoran kepada wakil bupati. Ini adalah komitmen kami terhadap perizinan-perizinan di Kabupaten Jember dan terhadap masuknya investasi baru di Kabupaten Jember. Mas Fian. Investasi apapun kecil atau besar ke depan harus secara online. Entry data lewat kelurahan, lewat desa, dan juga anjungan dukcapil mandiri lewat kecamatan. Sehingga meja per meja tidak ada lagi untuk meminimalisir namanya pungli. Dan semua perizinan itu izin lokasi, itu UMB harus lewat kajian yang lebih dalam. Tidak hanya ada uang terus keluar gampang, harus dikaji lebih dalam dan tidak ada pungutan liar. Salah satunya solusi adalah digitalisasi online. Waktu Anda masih tersisa? Dan ke depan dalam digitalisasi online, pemohon dapat memonitor sampai di mana proses-prosesnya dan ini bisa dikontrol bersama dengan masyarakat. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, semangat untuk kita semua. Kemudian masih juga kita berikan kesempatan selanjutnya itu untuk paslon 3 ya. Kita berikan untuk bisa bertanya kepada paslon 2. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ingin berguru sebenarnya, bukan bertanya kepada Pak Haji Hendi, karena beliau juga seorang mantan birokrat. Ya, kita tahu sebelum menjadi pengusaha seperti sekarang, Pak Haji Hendi adalah mantan birokrat yang tentunya sudah tahu betul terkait dunia birokrasi. Nah, kita berbicara masalah realita yang ada di Jember. Realita dan fakta yang ada di Jember, kalau bisa kita meminjam bahasa iklan itu tidak seindah warna aslinya. Itu. Nah, di sini apa yang dipaparkan oleh Bu Faida tadi sebagai bupati yang saat ini masih menjabat, itu memang sesuai apa yang dikatakan beliau, mungkin atas masukan konsultan yang ada, gitu kan, atau memang yang dirasakan beliau. Tapi yang dirasakan oleh orang lain itu tidak sepenuhnya bisa sama dengan apa yang dirasakan oleh pemangku kebijakan tersebut. Nah, saya pengen bertanya kepada Pak Haji Hendi, berdasarkan pengalaman Bapak sebagai birokrat di pusat di Kementerian Perhubungan, apa dan bagaimana Bapak melihat ontran-ontran politik yang mewarnai jalannya birokrasi yang ada di Kabupaten Jember sekarang, yang seperti bahasa iklan tadi tidak seindah warna aslinya. Monggo Pak. Baik, kita tunggu dulu, kita selesaikan waktunya habis dan kemudian langsung paslon 2 menjawab. Terima kasih. Saya akan ajari Cak Fian. Cak Ivan. Sorry Ivan, paslon nomor 3. Jadi begini, Cak Ivan. Jadi negeri ini udah dibangun sama orang-orang pinter. Itu ada Kepres, ada undang-undang, macam-macam tuh. Ada Pancasila, macam-macam. Terus turunannya ke bawah, ada Inpres, ada PP, macam-macam itu ya. Ada Perbu, Perda. Itu orang pintar semua yang bikin. Seluruh aturannya, terminologinya jelas. Penanganan apapun, pelayanan publik maupun untuk kesejahteraan, untuk ekonomi, untuk membelanjakan APBD, membelanjakan barang, itu sudah ada semua. Jadi, kalau Anda bertanya kepada diri saya, bagaimana ngajarinya? Dibaca saja. Makanya menurut saya, Cak Salam, beliau berdua paslon 3 ini, Anda harus sedikit banyak membaca dan pengalaman yang cukup menurut saya. Tapi saya siap untuk memberikan satu motivasi apapun untuk Anda berdua, untuk bagaimana negeri ini berjalan dengan baik, dan terutama di Jember, dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Di Jember, aturannya ini, Cak,
Kalau aturannya ke timur, di Jember ini jalan ke barat. Di Jember nih terjadi. Kalau ini kapan ketemunya? Nggak tahu, nggak ketemu. Padahal tinggal buku sudah ada, dibaca, ikutin tahap-tahapannya. Selesai. Cak Gus, tambah Gus. Ya, terima kasih. Jadi memang aturan-aturan itu dibuat untuk dijalankan, bukan hanya untuk dilihat sebagai kerangka mati saja. Ini menunjukkan bahwa di beberapa kabupaten tetangga ini semuanya contoh yang paling konkret, ini semuanya punya perda APBD. Ini artinya apa? Bahwa aturan-aturan itu dijalankan dengan baik. Nah, tentang kemungkinan adanya pungli dan sebagainya, itu kan bisa kemudian dieliminir dengan berbagai metode dan cara. Tetapi aneh sekali ketika kemudian di Jember ini tidak ada, sehingga ini menunjukkan bahwa birokrasi di Jember ini tidak berjalan dengan sesuai dengan aturan. Maaf, waktu habis, kemudian langsung ditanggapi oleh Paslon 3. Silahkan. Oke, terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Pak Haji Hendi dan Kiai saya Gus Firjon, bahwa memang kita kalau dari pandangan saya sebagai seorang pengusaha, bukan sebagai birokrat, karena saya tidak pernah menjadi seorang birokrat di sini, Jember memang seperti yang bahasa iklan tadi tidak seindah warna aslinya. Apa yang terjadi di Jember ini belum pernah terjadi di pemerintahan-pemerintahan yang ada sebelumnya. Dan ini menjadi lucu kalau di sini akhirnya yang keluar adalah sesuatu yang positif terus. Padahal realita di lapangan positif dan negatif itu selalu muncul. Dan selama 4 sampai 5 tahun ini kita seringkali mendengar sesuatu yang negatif tentang Jember. Padahal di Jember ini kita memiliki sumber daya dan potensi yang sangat luar biasa menurut kami. Meskipun saya sudah lama tidak tinggal di Jember, saya selalu memantau dari media bahwa Jember ternyata dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Oleh karena itulah saya yang merasa menjadi bagian dari Jember ingin memberikan sumbangsih bersama Cak Salam untuk membuat Jember yang lebih baik ke depannya. Monggo Cak, lanjutkan. Paling tidak kita harus benar-benar mengimplementasikan gotong royong. Di sini bagaimana masyarakat harus dilibatkan semuanya. Mohon maaf, waktu habis, langsung dijawab kembali oleh Paslon 2. Silakan. Ya. Wis wayahe benahi Jember, Cak. Di situ semuanya adalah toolnya wis wayahe benahi Jember, kembalikan haknya rakyat. Dengan 3 cara bagaimana semangat sinergi, kolaborasi, dan akselerasi. Kita ikat semuanya. Aturan sudah ada nih, tinggal baca aturannya, ikat semuanya, gandeng. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Lakukan, ada musrenbang, ikutkan semua masyarakat di situ. Dan kalau sudah ada, yang pelayanan itu, justru kita akan lebih mudah ke depan. Lebih mudah ke depan apa yang kebijakan-kebijakan yang harus kita lakukan. Makanya negeri ini sungguh kita salah besar kalau seandainya kita membuat aturan sendiri. Sudah ada itu aturannya. Dan itu yakinlah kita semuanya bahwa Jember ke depan akan jauh lebih baik lagi kalau itu diberikan kepada kami, Haji Hendi Siswanto dan Gus Firjon. Tambah Gus, sedikit Gus. Terima kasih. Jadi saya setuju sekali bahwa persoalan di Jember ini tidak bisa diselesaikan dengan one hand, tapi harus bersama-sama. Karena itu kemudian keterlibatan masyarakat, kemudian keterlibatan dari seluruh elemen yang ada, termasuk di dalamnya adalah legislatif. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting untuk legitimasi kebijakan yang ada di Jember ini, sehingga pembangunan ini betul-betul bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan semangat dengan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Dan tentunya juga kita sudah hampir berada di penghujung serangkaian acara debat publik malam hari ini. Dan tentunya bersama-sama nantinya di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing pasangan calon. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat publik putaran kedua, pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020. Politikus
lagi viral dengan si Anu. Baca apa tuh, Pak? Baca itu mbok yang positif-positif aja. Loh, Pak, ada nyamuk di pipi Bapak. Hah? Mana, Bu? Matiin, Bu. Cepetan. Takut malaria ini. Sebentar ya. Jo, Bejo. Sini, Jo, sebentar, Jo. Gila. Ini bentar lagi kan pilkada. Kamu harus pulang untuk memilih. Ya, Pak. Kamu saya kasih cuti 2 minggu. Biar puas kamu kumpul keluargamu. Ya, Pak. Sekalian ajak mereka jalan-jalan biar senang. Ini ada titipan rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Ini Jo, sekalian kamu bawa untuk keluargamu di rumah. Maaf Pak, Bu, saya telah berbuat sesuatu fitnah sama Bapak dan Ibu. Oh alah, nggak apa-apa Jo, buat pelajaran saja. Bapak dan Ibu memaafkan kamu. Dan jangan diulangi lagi ya perbuatan kayak gitu. Makanya jangan menyebarkan berita yang menyebabkan permusuhan atau ujaran kebencian. Ayo kita semua hindari berita-berita yang provokatif. Periksa fakta, pastikan kredibilitas narasumber. Waspada jebakan hoax, nanti kita sendiri yang akan rugi. Baiklah Bapak Ibu hadirin, di segmen kali ini tentunya untuk menutup acara debat publik malam hari ini, bersama-sama kita akan mengetahui closing statement dari pernyataan komitmen untuk bisa mewujudkan program kerja dari masing-masing pasangan calon jika nantinya mereka terpilih. Untuk itu langsung saja kita dengarkan closing statement dari paslon nomor urut 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Warga Jember yang saya cintai, memilih nomor 1 sejatinya bukan hanya memenangkan Faidavian. Memilih nomor 1 sejatinya mengawal nasib 50.000 warga miskin yang rumahnya hendak diperbaiki. Memilih nomor 1 mengawal nasib para petani, nelayan, kader posyandu, GTT, PTT, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan. Memilih nomor 1 mengawal nasib para lansia. Mencoblos nomor 1 mengawal 20.000 beasiswa kuliah. Memilih nomor 1 mengawal nasib para guru ngaji, guru TPA TPQ, guru sekolah minggu dan asraf. Memilih nomor 1 mengawal nasib para ketua RT RW, rumah kerja anak muda, sekolah perempuan, sekolah sepak bola, dan taman belajar online. Memilih nomor 1 mengawal kartu santri dan poskestren, mengawal kartu saprodi, kartu nelayan tangguh, dan kartu difabilitas. Memenangkan nomor 1 sejatinya mengawal layanan rakyat yang bebas pungli dan bebas korupsi. Beli mendoan di Pasar Ambulu, makan jamur seember penuh. Pilih Faidavian nomor 1. Rakyat makmur, Jember maju. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, cukup.
Terima kasih, kita berhentikan waktunya, kemudian lanjut kita ke paslon nomor urut 2. Menyelesaikan persoalan yang ada tidak cukup hanya dengan melakukan kongres lagi. Karena yang masyarakat butuhkan sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan dengan seremonial kongres belaka. Masyarakat butuh pemimpin yang melayani setulus hati, bukan hanya dengan memasang foto pemimpin di fasilitas publik. Masyarakat butuh pelayanan publik yang adil, baik dan berkualitas, dengan memberikan delegasi kekuasaan kepada OPD sesuai dengan tupoksinya, bukan sentralisasi kekuasaan di tangan bupati. Masyarakat butuh pemimpin yang mengembalikan haknya masyarakat. Haji Edi Agus Piljon, paslon nomor 2 akan mengembalikan haknya masyarakat sesuai dengan kemakmuran kesejahteraan. Itu adalah sasaran utama kami. Masyarakat siapa? Seluruh masyarakat Jember. Kami Haji Edi Siswanto dan Gus Wirjon berkomitmen untuk mengembalikan seluruh hak masyarakat tanpa terkecuali dengan cara bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat serta aparatur pemerintah. Serahkan pada kami. Serahkan kepada kami. Kita kembalikan senyum bahagia masyarakat Jember. Coblos nomor 2. Wiswayai benahi Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke paslon nomor urut 3, silahkan. Kami mohon izin untuk berdiri. Mohon izin. Karena kami berdiri ingin menunjukkan siapa kami dan bagaimana yang akan kami lakukan ke depan sesuai dengan yang ada di tulisan di kaos kami. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Jember. Paslon 3 adalah pasangan duit tunggal yang kami benar-benar ingin mengabdikan diri kami untuk masyarakat. Kemenangan kami adalah kemenangan masyarakat Jember. Program kami semuanya untuk masyarakat Jember. Kami ingin menjadi abdi masyarakat, bukan sebagai penguasa, bukan sebagai raja, bukan sebagai ratu, tapi sebagai pelayan masyarakat. Yang kami di sini sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Jember tercinta. Dari kepercayaan rakyat Jember, kami bertekad akan melayani, bukan dilayani. Masalah saat ini adalah pijakan, kegagalan saat ini adalah tempat belajar. Mari kita bangkit dan bangun Jember. Kebersamaan membangun harus dicontohkan dari jajaran para pemimpin. Kami paslon 3 adalah duit tunggal menjalankan amanah rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat Jember. Melayani bukan dilayani. Slogan jadi tindakan. Itu berat. Biar kami yang muda yang berjuang. Layani dengan total. Selesaikan persoalan dengan total. Pada tanggal 9, jangan lupa 3M. Mendatangi tempat pemilihan suara dan mari kita menangkan pasangan Salam Ivan. Salam Metal, menang total. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Sudah kita ikuti seluruh rangkaian dari acara debat publik putaran kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020. Untuk itu Bapak Ibu silakan untuk bisa berdiri, berkenan berada di depan podium masing-masing. Kita bersama-sama deklarasikan pilkada damai, aman dan sehat untuk bisa tentunya debat publik malam hari ini bisa menjadi referensi bagi kita semua, khususnya Anda warga Kabupaten Jember, memilih pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 siapa figur atau sosok yang layak untuk meneruskan perjuangan Kabupaten Jember lebih baik lagi. Dan tentunya akhir kata saya Helmi Kahaf mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.